Langsung itu kan apa lagu dulu kan? Lagu Rakyat Indonesia. Oh usah. Oh ya. Oh ya. Udah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Semoga tetap bersemangat meskipun kita sudah masuki sore hari. Kembali saya Uday Rayana, kita melanjutkan sesi diskusi kita sore ini yang merupakan sesi terakhir di hari pertama Digital Telco Outlook 2021 yang mengangkat tema besar bagaimana kita melihat kejar pertumbuhan di tengah melemahnya ekonomi dan perubahan regulasi. Pada sore ini nanti kita akan mengulas tema yang juga sangat menarik, yaitu kita akan membahas satu isu yang boleh dibilang kritikal, yang sangat menjadi salah satu pusat perhatian industri telekomunikasi di Indonesia sekitar 3-4 tahun yang lalu, yaitu kebijakan network sharing dan frekuensi sharing. Nah, kita akan kaitan dua isu ini dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dituntaskan. Dan apakah juga nanti kebijakan ini akan menjadi jembatan bagi kita untuk menuju 5G yang diharapkan bisa diimplementasikan di Indonesia sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Baik, tema kali ini adalah kita mengangkat isu yang boleh dibilang akan jadi sangat penting karena kita berharap bahwa ada perubahan dari sisi penyelenggara jaringan dan penyelenggara layanan, bahwa kita ketahui industri telekomunikasi adalah industri sangat padat modal, kemudian juga padat karya,
tapi bagaimanapun juga masih terus di regulasi yang mengatur oleh pemerintah, dan kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Kominfo dan stakeholder lainnya akan terus mendorong sisi regulasi yang lebih kondusif sehingga industri telekomunikasi dapat terus bertumbuh sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kita tahu sangat sudah beralih pada internet cepat dan kebutuhan data sangat-sangat besar sekali ke depan, sehingga ini akan terus menjadi tantangan buat industri telekomunikasi. Baik, untuk tema kali ini kita akan menghadirkan 3 pembicara, 3 panelis. Pertama ada Ibu Dian Siswarini, beliau adalah Direktur Utama Excel Axiata. Kemudian juga ada Bapak Nonot Harsono. Pak Nonot ini adalah Kepala Bidang Infrastruktur Mastel. Sebelumnya Pak Nonot juga kita ketahui adalah salah satu komisioner dari BRT yang sekitar sebulan lalu terpaksa almarhum nih barangkali ya. Sudah diputuskan tidak lagi berlanjut lembaga ini. Kemudian ada Bapak Bambang Prastowo. Pak Bambang ini adalah Sekjen dari Asosiasi Pengusaha Jasa Telekomunikasi Indonesia. Baik, sudah tampil semua panelis kita. Saya akan sapa satu-satu. Selamat sore Bu Dian. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir Bu Dian untuk bisa terlibat, bisa ikut diskusi di Digital Telco Outlook 2021. Ada juga saya sapa Bapak Nonot. Pak Nonot, apa kabar Pak Nonot? Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Baik, oke. Alhamdulillah. Kemudian saya sapa juga Pak Bambang Prastowo, Sekjen Abjatel. Pak Bambang, apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Baik. Iya. Salam buat senior Pak Nonot dan salam hormat Bu Dian. Tidak apa-apa Pak, kita welcome. Justru kita tetap ada kehadiran Abjatel jadi sebuah memperkaya bahasan kita sore ini Pak Bambang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kembali kepada 3 panelis. Oke, tidak membuang waktu, saya coba akan diskusi langsung dengan Bu Dian. Bu Dian, ini kan isunya juga sangat bagus ya. Kita ketahui akhir tahun ini ada boleh dibilang ada hadiah lah bagi pemerintah ya gitu kan. Bahwa yang udah lama isu tentang network sharing, frekuensi sharing ada kemungkinan lebih luas lah. Artinya bisa diakomodir gitu kan. Akan ada suatu perubahan yang kita harapkan ini akan lebih mendinamisasi industri telekomunikasi yang boleh dibilang mungkin dalam beberapa tahun ini sedikit agak jalan di tempat kalau boleh saya bilang gitu. Kalaupun ada perubahan, tapi masih perubahan yang bersifat di permukaan aja, tidak yang substansial kira-kira gitu ya. Dan sementara kita lihat telco sendiri sudah terdisrupsi sebenarnya oleh pemain-pemain lain ya kan, which is bicara misalnya OTT yang sudah boleh dibilang udah dengan kita menggelar jaringan 4G itu ya tahun 2015 itu kan sebenarnya memberikan tanda kutip karpet merah juga ya buat pemain OTT untuk lebih bergerak leluasa kan gitu. Sementara infrastruktur tetap menjadi domainnya operator ya dalam hal ini kan gitu. Oke, itu pandangan saya dari awal ya Bu Dian gitu kan. Tapi seperti apa saya coba lempar ke Bu Dian sendiri, isu tentang network sharing dan frekuensi sharing ini harusnya ditempatkan dalam posisi yang seperti apa Pak? Maksud saya Bu Dian, netralitas akan seperti apa? Karena bagaimanapun juga selalu ada 2 pihak yang berseberangan gitu. Tapi sisi-sisinya yang positif akan seperti apa sebenarnya? Kira-kira gitu. Oke, Kang Uday, terima kasih. Ini apa langsung kita jawab aja atau ke presentasi dulu ya? Iya, boleh. Bu Dian kira-kira bisa langsung paparkan dulu pandangan Bu Dian, nanti akan coba masuk dalam diskusi kita. Gitu. Oke, mantap. Oke, mohon bisa di flash presentasi dari saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera kepada para panelis dan juga kepada para pemerhati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak selular dan juga Kang Uday yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara yang sangat penting ini, karena memang topik ini sangat relevan ya, sangat relevan
terhadap situasi industri telekomunikasi di Indonesia saat ini. Ya, slide berikutnya. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Uda ya, sebetulnya network sharing itu sudah menjadi pembicaraan barangkali lebih dari 5 tahun yang lalu. Ya, tapi sampai saat ini implementasinya itu masih belum banyak, malah barangkali tidak ada gitu ya, karena memang regulasi yang menunjang itu masih belum sepenuhnya, jadi belum lengkap seperti itu ya. Nah, karena sekarang ini kita mau masuk zaman 5G, jadi di sini saya coba kaitkan spektrum sharing ini kepada implementasi 5G yang memang sangat membutuhkan ketersediaan spektrum. Ya. Kalau kita lihat 5G, itu 5G ini akan membutuhkan ketersediaan berbagai aspek dari ekosistemnya. Jadi salah satunya adalah persediaan use case. Ya, atau untuk apa sih nanti 5G ini akan digunakan ya, kita lihat bahwa 5G ini selain untuk consumer itu juga akan banyak sekali use case-nya atau gunanya untuk industri, vertical industry atau untuk B2B bisnis. Kemudian yang kedua tentu saja perangkat device. Nah, kalau kita bicara mengenai device, kita lihat bahwa untuk 5G barangkali tidak terlalu menjadi masalah. Karena sekarang ini kami sudah lihat bakalan banyak hadir device 5G yang harganya nanti terjangkau dari Cina ya terutama. Kemudian yang ketiga yang paling penting ketersediaan spektrum ya, ketersediaan spektrum di mana untuk 5G ini sangat krusial karena 5G memang memerlukan bandwidth yang sangat lebar. Kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah penting ketersediaan infrastruktur atau jaringan oleh operator. Jadi memang seperti saya katakan tadi, spektrum merupakan bagian yang sangat penting ya untuk implementasi 5G ini. Untuk setiap teknologi itu ada dua mata sisi buat kami para operator ya. Yang pertama, teknologi baru seperti 5G ini membuka opportunity bisnis yang baru. Tapi pada sisi lain, teknologi baru juga memerlukan investasi yang luar biasa besar atau duit yang lumayan banyak. Gitu. Jadi ini kita harus pintar-pintar bagaimana bisa mengimplementasikan teknologi ini sementara kebutuhan investasi itu bisa dijaga seekonomis mungkin. Yang salah satunya adalah bisa didapat dengan network atau frekuensi sharing. Silakan slide selanjutnya. Konsep network sharing memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur baik pasif maupun aktif. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan utamanya adalah mengefisiensikan jaringan ya, sehingga secara investasi itu lebih ekonomis. Nah, jadi ada dua tipe sharing ya, pasif sharing dan aktif sharing. Jadi kalau pasif sharing itu contohnya tower sharing atau backhaul sharing ya, dan kalau di radio ada namanya moran sharing ya. Ini dapat membantu mengurangi beban operator dalam pengadaan jaringan. Tapi kalau kita lihat penghematannya itu tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan active sharing. Ya, kalau dengan active sharing. Jadi yang selama ini ada secara regulasi adalah kemungkinan untuk passive sharing ya. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa sekarang walaupun kita pernah coba juga untuk network sharing ini, tetapi tidak bisa optimal karena active sharing belum bisa dilakukan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini terdapat kurang lebih 546 MHz spektrum yang dimiliki oleh semua operator di Indonesia ya.
Meskipun spektrum ini juga masih mandatori dipergunakan untuk mengakomodir kapasitas layanan 2G, 3G, dan 4G, tetapi ada peluang untuk memanfaatkan spektrum yang ada untuk juga digunakan sebagai spektrum 5G. Tentu harus boleh diizinkan tadi spektrum sharing ya, karena memang yang diperlukan secara bandwidth itu jauh lebih besar. Nah, sekarang ini sudah ada teknologi untuk memanfaatkan spektrum ini seperti dynamic spectrum sharing antara 4G dan 5G yang memungkinkan 5G ini dijalankan pada existing spektrum yang dimiliki oleh para operator. Next. Nah, untuk network sharing ini sendiri, karena kami di Excel melihat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang bisa membuat investasi kami itu menjadi optimal, itu kami selama ini sudah barangkali lebih dari 7 tahun ke belakang itu senantiasa melakukan eksplorasi untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan mencoba implementasi network sharing, ya. Jadi kami sudah melakukan eksplorasi konsep passive sharing, active sharing maupun asset sharing sebagai alternatif. Jadi eksplorasi dan evaluasi tersebut sudah dijalankan dengan beberapa operator lain, ya. Dan salah satu lesson terpenting yang tadi juga sudah saya sebutkan adalah bahwa benefit network sharing akan semakin besar jika sharing tersebut tidak hanya dilakukan untuk infrastruktur pasif, tapi juga untuk komponen aktif, ya, atau spektrum, ya. Tetapi juga hal ini mempunyai satu implikasi, ya, karena active sharing membuat barangkali ini ya ada pemikiran bahwa active sharing ini akan membuat niat untuk berkonsolidasi itu terhambat, ya. Walaupun ada juga pandangan lain bahwa justru ini akan membuat konsolidasi menjadi lebih cepat. Jadi kalau nanti kita ada sempat diskusi, kita bisa diskusikan hal tersebut. Kemudian juga untuk urusan sharing ini, kami sebagai operator harus memanage sisi regulasinya, ya, sisi regulasinya. Karena kita sudah tahu ada kasus besar yang barangkali sekarang pun masih menggantung, ya, yang terjadi di industri telekomunikasi Indonesia karena kejelasan di sisi regulasi spektrum. Kemudian juga yang harus diperhatikan oleh operator pada saat melakukan sharing ini juga masalah persaingan usaha, ya, masalah persaingan usaha, di mana mungkin ini menjadi sesuatu yang lumayan tricky. Karena kita akan memakai jaringan yang sama, tapi kemudian di jaringan yang sama, pada saat yang sama kita harus melakukan kompetisi. Jadi itu hal yang juga harus kita perhatikan. Slide selanjutnya, untuk teknologi 5G ini, mari coba kita bandingkan dengan teknologi sebelumnya, ya, yaitu 4G. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita pada saat implementasi 4G, itu dibutuhkan waktu lebih dari 4 tahun sebelum layanan 4G LTE bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi dari mulai kita melakukan persiapan, kemudian melakukan eksplorasi, melakukan proof of concept dan sebagainya, itu diperlukan waktu 4 tahun. Sehingga untuk teknologi yang ke depan, teknologi 5G ini, kita pun harus mempersiapkannya jauh sebelumnya supaya 5G ini nanti bisa lebih cepat lagi dirasakan oleh masyarakat, ya. Untuk 5G dengan kebutuhan bandwidth yang jauh lebih besar dan infrastruktur yang jauh lebih masif, nah tentu kebutuhan akan sharing ini jauh lebih besar, ya, karena
sampai sekarang pun ketersediaan spektrumnya belum ada, ya. Sedangkan bandwidth yang diperlukan jauh lebih besar. Nah, sehingga para operator ini harus lebih memutar otak, ya, bagaimana supaya kita ini bisa mengambil opportunity bisnis yang nanti dihasilkan oleh 5G, tapi pada saat yang sama kita bisa menginvestasikan, bisa meminimalkan investasi. Kalau kita ambil contoh dari negara tetangga, itu misalnya di Malaysia, itu pemerintahnya sudah mendorong, ya, pemerintahnya sudah mendorong bahwa untuk 5G itu 5G harus dilakukan secara bersama-sama, ya, dalam pengadaan jaringan. Next. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Kang Uday bahwa ada titik terang, ya, ada titik terang di tahun 2020 di mana kita sudah melihat adanya undang-undang yang baru tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya yang akan memberikan dasar hukum untuk mendorong implementasi network sharing dan juga spectrum sharing. Nah, terkait pasif infrastruktur sharing, kami mengharapkan pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur pasif dengan harga yang terjangkau. Ya, karena tadi dikatakan bahwa ke depannya investasi yang dibutuhkan itu akan lebih banyak. Kemudian untuk infrastruktur aktifnya, ya, kalau dilakukan sharing, kami berharap bahwa penyelenggara jaringan yang memiliki infrastruktur aktif di bidang telekomunikasi atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infraaktif pada penyelenggara telekomunikasi yang lainnya. Jadi ini kita bisa saling berbagi, ya. Nah, kemudian untuk frekuensi sharing, kami berharap bahwa penyelenggara telekomunikasi pemegang izin pita frekuensi radio dapat melakukan kerjasama penggunaan spektrum untuk penerapan teknologi baru, ya. Jadi kalau kita dapat melakukan ini secara bersama-sama, hanya tadi secara investasi bisa lebih ekonomis, tetapi juga ini bisa diterjemahkan dalam kualitas yang lebih mumpuni, kemudian juga pada harga yang lebih jangkau untuk para pelanggan, ya. Nah, kami juga untuk pemerintah, kami harapkan bahwa selain ada nanti aturan turunannya dari UU Cipta Kerja ini untuk frekuensi sharing, juga ada kejelasan mengenai bagaimana kewajiban pembayaran spektrum yang di-sharing. Ya, jadi kalau tidak ada kejelasan mengenai itu, barangkali masih akan meninggalkan keraguan, ya, untuk nanti dari sisi legalnya bagi para operator. Itu jadi mungkin itu saja pemaparan dari saya. Tadi kalau kembali kepada pertanyaan dari Kang Uday, bagaimana pendapat kami mengenai adanya UU Cipta ini mengenai spectrum sharing dan network sharing, itu secara singkat bahwa kami sangat berharap, ya, bahwa ini betul-betul bisa dilaksanakan, ya, karena tadi akan membantu kami untuk mengadopsi teknologi baru. Walaupun kami juga berharap bahwa sharing ini tidak hanya bisa digunakan untuk teknologi baru 5G, tapi juga bisa digunakan untuk 4G supaya pemanfaatannya itu bisa lebih maksimal. Jadi mungkin demikian, silakan. Baik. Ya, Bu Dian, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya, cukup menarik pembahasan yang Ibu sampaikan, sampai poin-poin yang sangat rinci. Kalau bicara di parlemen gitu ya, DPR ada DIM-nya ya,
daftar inventaris masalah ya kira-kira yang question mark gitu yang harus dituntaskan atau nanti ketika undang-undangnya sudah diimplementasikan, tapi butuh petunjuk teknisnya, petunjuk umumnya seperti apa supaya yang diharapkan dari pemerintah untuk mengembangkan atau infrastruktur sharing dan network sharing bisa sepenuhnya bisa jalan, tentu dengan harapan semua hambatan-hambatan itu bisa diselesaikan, meskipun itu aspeknya lebih pada bisnis to bisnis kira-kira gitu ya Bu Dian ya. Sebelum ke Pak Nonot, saya mau tanya dulu ke Bu Dian satu lagi, Bu Dian. Ya Bu Dian. Halo? Iya, ya. Ya, Bu Dian, tadi kan juga Bu Dian sampaikan bahwa poinnya adalah regulasi mengenai infrastruktur sharing maupun network sharing ini tidak hanya terbatas pada teknologi baru yang which is itu akan butuh waktu lama juga. Kalau bicara Ibu tadi bilang bahwa untuk 4G saja kira-kira butuh 4 tahun ya kan, atau 5 tahun bahkan kira-kira itu. Kalau kita bisa menikmati 5G, anggaplah kira-kira 3 atau 4 tahun. Nah, kalau bisa dipercepat itu jauh lebih baik kira-kira gitu ya. Nah, harapan dari Excel itu bisa dilakukan lebih cepat. Asumsinya apa Bu ya, supaya karena ini kan juga masih isu yang masih kita perlu sampaikan nanti ke regulasi ya gitu. Apakah 5G saja atau 4G saja untuk dua isu ini kira-kira? Ya, jadi sebetulnya untuk saat ini, jadi even sebelum 5G ada, ya, sebelum kita bicara mengenai 5G, pada saat 5 tahun lalu kita membicarakan masalah infrastruktur sharing ini, pada saat itu kita was about, jadi istilah pada saat 4G, ya, jadi pada saat kita melakukan 4G, kita lihat bahwa teknologi baru ini akan memerlukan investasi baru. Pada saat itu kami sudah memikirkan mengenai network sharing. Dan kami lihat bahwa sebetulnya spektrum yang ada yang bisa dilakukan untuk 4G itu masih belum cukup ya untuk mengakomodir kemungkinan penaikan traffic yang terjadi. Nah, kalau di masa sekarang dengan adanya COVID ini mengubah konteks dunia telekomunikasi karena sekarang makin besar lagi dan makin tinggi lagi kebutuhan masyarakat terhadap koneksi internet yang stabil dan lebih merata, ya. Nah, kalau kita hanya menunggu nanti adanya 5G, barangkali pemenuhan kebutuhan tersebut tidak bisa diberikan secara cepat. Nah, akan lebih baik lagi kalau sharing tersebut kita bisa lakukan di 4G sehingga pemenuhan kebutuhan internet yang sekarang meningkat di masyarakat dengan adanya protokol social distancing itu bisa ditangani dengan lebih awal. Seperti itu, Kang Uday. Oke, bagus sekali. Ternyata sangat beralasan juga ya pandangan Bu Dian bahwa kalau bisa dipercepat itu kenapa bisa menunggu lebih lama lagi, karena memang momentumnya juga sudah terjadi karena dengan pandemi ini malah memunculkan satu kebutuhan yang sangat tinggi ya, karena masyarakat dipaksa tanda kutip untuk bekerja di rumah ya kan, belajar di rumah, kemudian yang lain-lain adalah aspek digital lifestyle yang ternyata datang lebih cepat ya kan. Saya aja udah mulai terbiasa nih Bu Dian belanja dengan teman-teman di Tokopedia, di Bukalapak. Sebelumnya saya nggak pernah kerjakan, biasa anak saya kan gitu. Tapi ini contoh kecil ya. Mungkin bagainya buat kita-kita yang agak sedikit sebenarnya agak late comer ya, tipikal usia-usia tapi kita bisa belajar dengan teman-teman anak-anak kita yang milenial yang lebih cepat adopsinya gitu. Iya. Kira-kira. Jadi betul Kang Uday, COVID-19 ini menjadi katalis. Iya. Menjadi katalis untuk perluasan jaringan, menjadi katalis untuk perubahan tadi lifestyle, menjadi katalis untuk pergeseran behavior pelanggan, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ada 3 yang berubah. Ini kalau boleh ya saya dulu ya dari sisi pelanggan itu. Yang pertama tadi yang saya sudah sebutkan bahwa kalau dulu kebutuhan untuk internet itu, saya mau internet yang cepat, nggak ada buffer aja gitu ya. Tapi kalau sekarang
yang dibutuhkan adalah internet yang stabil sehingga kalau kita webinar begini itu tidak terganggu. Terus internet yang ada boleh dibilang 24 jam sehari, ya. Kemudian internet yang juga mumpuni di dalam rumah. Jadi tidak hanya untuk di ini tapi di dalam rumah, di dalam rumahnya kalau dulu oke, barangkali di ruang kerja atau di ruang TV cukup, tapi sekarang karena kita bekerja dan berkoneksi internet di mana saja, di setiap ruangan rumah harus oke juga, gitu. Kemudian yang ketiga perubahan yang terjadi adalah sekarang terjadi movement yang cukup signifikan dari masyarakat yang berubah atau berpindah dari kota ke daerah yang lebih luas. Ya, jadi kalau kami lihat dari network yang ada di Excel, jaringan yang Excel itu kami lihat bahwa ada sekian persen dari pengguna kami itu yang keluar dari kota besar. Nah, artinya ini apa? Artinya ada peningkatan pemerataan ekonomi yang juga harus memerlukan investasi baru di jaringan telekomunikasi. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini tentu saja harus kita penuhi segera, Kang. Iya, iya. Betul sekali, Bu Dian. Tantangan ke depan akan semakin besar. Teknologi tidak bisa kita tahan ya, tanda kutip ya. Ya. Akan terus ada dan artinya kalau kita melihat 5G saja, quote-unquote hari ini kalau kita baca mungkin Indonesia agak sedikit tertinggal ya. Singapura yang udah siap 2022, bahkan Thailand ya kan. Mungkin lebih cepat bahwa Vietnam yang kemarin mungkin dari Tertinggal dari sisi kita, 4G masih lebih lama, lebih cepat. Bahkan udah bisa produksi handset 5G luar biasa. Ya inilah jadi satu, bagaimanapun ini juga pertarungan global ya Bu Dian ya. Artinya ini juga menunjukkan Indonesia tidak jalan di tempat gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian sudah sangat gamblang sekali pemaparannya. Kita akan beralih ke panelis kedua, ke Pak Nonot Harsono. Pak Nonot ini adalah orang yang sangat media darling sebenarnya buat media tuh ya. Sudah dari sejak zaman beliau di BRTI sebenarnya 2 periode bersama Pak Heru Sutadi mewarnai industri telekomunikasi Indonesia. Dan sekarang berkiprah di Mastel, tetap punya karena kecintaannya terhadap industri tidak jauh-jauh juga sebenarnya Pak Nonot ya, gitu ya. Dan sekarang kita akan mengajak diskusi Pak Nonot terkait dengan isu yang tadi sudah dibahas, dimulai dengan Bu Dian, kebijakan network sharing dan frekuensi sharing dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jembatan menuju 5G. Nah, Pak Nonot, sebelum Pak Nonot menyampaikan pemaparannya, saya ingin tanya dulu nih Pak Nonot gitu kan. Ya. Kira-kira prediksi Pak Nonot sendiri 5G kapan Pak di Indonesia? Kalau barang eksak sebetulnya nggak perlu diprediksi, jadi harus simulasi. Harus duduk bareng di atas meja, dikalkulasi, langsung dihitung gitu. Ya karena itu ada keterkaitan dengan willingness. Iya. Itu barang eksak, jadi daripada meramal memprediksi lebih baik duduk bareng menghitung gitu. Betul Pak, banyak aspek ya. Silakan Pak Nonot presentasinya Pak. Oke, terima kasih Bang Uday. Ya, saya minta tolong dimunculkan. Jadi pada paparan sore ini sebetulnya saya ingin menyinggung langsung karena Budian tadi banyak harapan ya terhadap adanya network sharing dan spectrum sharing ini, maka saya akan cuplik dari RPP pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk sektor telekomunikasi. Jadi tadi Budian sempat menanyakan perlu ada kepastian siapa yang bayar PHP dan sebagainya. Itu diakomodasi dalam perubahan pasal 34 dari Undang-Undang 36. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kita itu sebetulnya adalah undang-undang untuk sektor telekomunikasi itu yang merevisi beberapa pasal di Undang-Undang 36. Jadi saya ulangi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sektor telekomunikasi adalah merevisi beberapa pasal dari Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Maka beberapa pasal yang direvisi itu dibuatkan peraturan pemerintahnya untuk pelaksanaannya.
Nah, supaya lebih kelihatan harapan dari para operator, harapan Budian tadi, maka saya cuplik saja dua poin utama, yaitu network sharing dan spectrum sharing, karena waktunya yang sangat singkat. Kalau waktunya enggak terbatas, bisa kita diskusi secara detail. Langsung. Nah, pasal terkait dengan infrastruktur atau network sharing di dalam RPP, gitu ya. Jadi saya langsung di RPP. Dan mungkin perlu kami samakan persepsi dulu bahwa di dalam textbook telekomunikasi, namanya infrastruktur itu ya sebetulnya seluruh network itu adalah infrastruktur, gitu. Tapi kadang-kadang di beberapa orang di pemerintahan maupun di beberapa orang di masyarakat kita menganggap infrastruktur itu yang pasif saja, gitu. Nah, ini mungkin yang mungkin harus dikoreksi, bahwa di dalam textbook telekomunikasi itu yang namanya infrastruktur itu ya keseluruhan infrastruktur, keseluruhan baik aktif maupun pasif. Nah, oke, kembali ke laptop. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 2 tambahan pasal baru. Jadi menambahkan yang belum diatur di Undang-Undang 36, ditambahkan pasal 34A dan 34B. Di mana substansinya adalah bahwa apa yang dikeluhkan oleh teman-teman Abjatel, yang nanti Pak Bambang Prastowo mungkin akan menyinggung, adalah kemudahan penggelaran infrastruktur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini pasal-pasal yang mestinya difokus, dicermati, apakah redaksinya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh para operator ataukah belum, gitu. Kalau dalam pandangan saya sebagai orang telekomunikasi, ada kalimat yang kurang tegas, yaitu misalnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu memberi kemudahan, misalnya right of way dan retribusi dengan harga yang wajar. Nah, ini kalimat yang menurut saya PHP, gitu. Memberi harapan palsu ini, gitu ya. Kenapa? Karena saat ini pun Pemda itu menerapkan retribusi berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 itu mereka menyebutkan sebagai harga yang wajar, gitu. Sedangkan teman-teman penggelar yang punya kabel ini, para operator, merasa itu pungutan yang tidak wajar, gitu. Jadi maka kalau memang itu ingin mendorong pegelaran infrastruktur digital untuk pembangunan ekonomi digital dan transformasi digital seperti yang disampaikan Budian, ya tentunya kalimatnya itu bebas retribusi atau retribusi seminim mungkin, gitu. Nah, seminim mungkin ini juga juga menjebak, gitu. Maka kembali ke retribusi, Undang-Undang Retribusi tahun nomor 28 tahun 2009 yang sebenarnya membebaskan retribusi untuk jaringan listrik, telepon dan air, gitu. Kenapa untuk yang sekarang untuk internet ini tidak demikian juga, gitu. Seharusnya sudah ada acuan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah. Itu pasal 128 itu membebaskan retribusi untuk jaringan telepon, jaringan listrik dan air, gitu. Kenapa yang ini tidak ini? Jadi itu misalnya satu. Yang kedua, kembali pasal 34B tentang infrastruktur, gitu. Penggunaan bersama infrastruktur. Itu diatur di pasal 22, gitu. Pasal 22 itu dinyatakan bahwa yang di bawah itu ya, pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif itu wajib membuka akses, gitu. Kemudian ayat 2-nya, pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif dapat, gitu ya. Yang satu wajib membuka akses, yang kedua dapat membuka akses, gitu ya. Yang memang sebetulnya yang namanya jaringan telekomunikasi itu kan dibangun memang untuk di-share, gitu. Sebetulnya kan dibangun untuk di-share. Nah, tapi kemudian ada aspek
regulasi yang menyatakan mengatur persaingan usaha, maka aspek persaingan usaha seperti yang disampaikan Budian tadi yang harus disimulasi begitu, harus didesain persaingan seperti apa yang diharapkan. Kemudian berikutnya pasal tentang spektrum sharing di dalam RPP itu ada, yaitu mengubah pasal 33 dari Undang-Undang 36 yang awalnya tidak ada tentang sharing, kemudian diurai demikian banyak pasal ini dari pasal 42 sampai pasal 66. Di pasal 33 dan pasal 44, pasal 34 tentang pembayaran itu diurai menjadi sekian banyak pasal. Yang di situ antara lain pasal 46 bahwa itu ada peluang penggunaan bersama spektrum frekuensi radio. Kemudian di pasal 47 ada kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, terus demikiannya diatur kerjasama untuk satu IPFR, ada rinciannya, misalnya dikatakan untuk sebagian pita, sebagian wilayah, seluruh pita sebagian wilayah, kecuali tidak untuk seluruh pita seluruh wilayah, misalnya seperti itu. Itu diatur di pasal 49. Sedangkan di pasal 50 adalah itu penggabungan spektrum frekuensi. Beberapa alokasi pita yang dimiliki atau dikelola oleh beberapa operator digabungkan, karena memang nanti pada saat memasuki teknologi 5G itu digabung pun itu misalnya di pita 2,1 digabung pun itu hanya 60 MHz misalnya. Di pita 1800 digabung pun itu hanya 75 MHz misalnya. Padahal yang dibutuhkan adalah untuk 5G itu satu BTS itu idealnya 100 MHz gitu. Kalau enggak 100 MHz, oke lah minimal 80 MHz, maka akan didapat throughput atau kecepatan yang tinggi, yaitu 1 Gbps misalnya. Nah, 1 Gbps-nya ini yang di-share, yang kemudian di-share. Jadi di antara para pemilik alokasi spektrum tadi, para pemegang izin IPFR-nya tadi. Nah, maka untuk masuk ke situ gitu ya, di bagian penjelasan di bawah itu, untuk 5G diperlukan penggabungan pita frekuensi yang dikelola oleh para operator agar diperoleh jaringan 5G berasa 5G gitu. Kalau sekarang masing-masing operator dengan alokasi pita yang sangat sempit, cuma 15 MHz, memaksakan membeli BTS 5G, nah itu bisa investasinya 5G tapi rasa 3G gitu. 5G rasa 3G itu kan sangat tidak patut, apalagi kemudian jumlah impor BTS-nya akan dikalikan sejumlah operator gitu. Maka tentu akan banyak sekali kerugian yang menyertai kalau dipaksakan dengan situasi alokasi spektrum yang seperti sekarang. Maka kelanjutan, nah ini ya pasal yang sebelumnya yang perlu dicermati dari RPP pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah pasal yang menyatakan bahwa apapun peluang yang diberikan untuk penggunaan bersama itu, nanti teknisnya, petunjuk teknisnya masih akan diatur dengan peraturan menteri. Nah, tentunya kan secara kaidah peraturan, hal itu, sharing dan macam-macam itu baru bisa dilakukan kalau peraturan menterinya itu sudah lengkap gitu. Maka itu ada tantangan ini bagi para operator dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama segera menyepakati SOP atau mekanisme atau skenario sharingnya seperti apa gitu, supaya bisa langsung jalan seperti yang Budian sampaikan. Kalau nggak segera menyepakati, ini permennya nggak jadi-jadi, ya nggak sharing-sharing gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, satu slide tambahan wawasan teknis tentang jaringan 5G. Bahwa
Kalau ini wawasan ini dipegang, ini kan kelihatan bahwa untuk mendorong kita bersegera menyiapkan apa saja SOP-SOP atau mekanisme-mekanisme yang perlu disepakati di antara para operator dan juga regulator itu. Bahwa jaringan 5G itu sebenarnya adalah jaringan fiber optik yang merata, kemudian pada ujung FO itu dipasang BTS generasi kelima gitu, yaitu 5G. Kemudian BTS generasi kelima ini 5G ini memiliki radius sel maksimum 400 gitu ya, nggak panjang-panjang, 400 sampai 120 meter misalnya, kecil, small cell gitu. Sehingga tidak ada lagi menara-menara besar itu, tapi ditaruhnya di pinggir-pinggir jalan, misalnya di median jalan, di tiang setinggi 5 meter, atau di halte-halte bus dan sebagainya. Kemudian kebutuhan lebar pita frekuensi kontinu per network adalah idealnya 100 MHz. Sehingga kalau gambaran di pita 2100 misalnya sekarang, itu jika digabung seluruh oleh 4 operator pemegang alokasi, itu hanya 60 MHz. Kemudian ada tantangan estetika dalam menggelar BTS ini, sepanjang rute jalan dan kawasan. Dan juga perlu di trade off dengan keharusan untuk tidak ada blank spot. Tantangan lainnya kan harus no blank spot. Jangan membayangkan mobil tanpa sopir gitu. Kalau networknya belum ultra reliable gitu. Maka cukup enhanced mobile broadband saja sudah bagus gitu. Jangan membayangkan taksi tanpa sopir, jangan bayangkan operasi pasien melalui jaringan broadband ini kalau belum diuji bahwa keandalannya itu ultra reliable. Nah, penggabungan ini, penggabungan alokasi spektrum sebetulnya itu kenapa dikaitkan dengan konsolidasi operator, itu karena memang penggabungan spektrum ini kan akan mengarah kepada penggabungan jaringan. Jaringan seluler yang asalnya sekarang ini 5 atau 6 jaringan seluler milik masing-masing operator, pada saat nanti digabungkan bisa saja menjadi hanya 2 saja. 2 jaringan seluler nasional, meskipun yang memanfaatkannya ada 6 pihak gitu. Ada 6 entitas, tetapi physical network-nya itu bisa saja hanya 2 set gitu. 2 set ini pun bisa saja 1 set, tapi karena satu di antara tugas pemerintah adalah menjaga persaingan, maka nggak, kalau satu monopoli gitu, ya sudahlah minimal duopoli kan misalnya gitu, seolah-olah duopoli, jadi 2 jaringan. Maka seperti apa nanti skema persaingan yang diharapkan oleh pemerintah. Nah itu harus dibicarakan bersama, disepakati, karena itu akan makan waktu, dan kalau supaya nggak makan waktu ya cepetan gitu, cepetan dimulai kan. Lanjut terakhir. Sudah, berarti terima kasih, gitu aja nanti yang ingin tanya. Ya, begitu kira-kira Pak Uday. Terima kasih. Yes. Terima kasih Pak Nonot Harsono, paparannya sangat menarik. Kita bahkan dapat wawasan terakhir yang konklusinya. Saya juga sangat mengharapkan dari forum ini bisa lebih detail lagi persoalan-persoalan teknis di balik rencana frekuensi sharing dan network sharing yang sebenarnya itu sangat bagus, tapi membutuhkan effort yang sangat tidak sederhana juga ternyata ya Pak Nonot ya. Karena kalau bicara tadi yang spektrum saja, kalau digabung untuk bisa mendapatkan sekitar 100 MHz saja itu udah butuh beberapa gabungan dari spektrum yang dimiliki oleh operator gitu. Iya, perlu agregasi gitu. Betul, kan? Iya. Tapi pada akhirnya seperti apa Pak? Kalau melihat dari peta hari ini kan kalau teknologi 5G pasti akan mengubah struktur industri sebenarnya. Karena nggak semuanya operator nanti akan bisa jadi operator 5G juga, karena tadi ketersediaan spektrum. Nah tadi saya sedikit mau singgung yang dipaparkan Pak Ramli yang tadi pagi sebagai keynote speaker itu, ada rencana pemerintah untuk mempercepat ketersediaan spektrum, salah satunya adalah di 700 mega yang itu sekarang masih digunakan untuk analog ya, TV ya.
Jadi Ya. 2022 nanti akan di switch off menjadi digital, itu bisa dinetralkan, kemudian bisa digunakan untuk jaringan seluler, dan itu bisa mungkin membantu juga perluasan untuk pengembangan spektrum yang 5G yang dibutuhkan oleh pemerintah dan operator. Which is itu juga akan mendorong dividen ya kan, penambahan dividen, karena kita tahu bahwa operator akan sangat butuh, tapi juga impact kepada dunia usaha, dunia industri dan pemerintah dan lain sebagainya itu sangat sangat lebih besar lagi dibandingkan industri televisi atau industri broadcast. Kita sangat menunggu di 700 itu, dan kita juga akan menunggu 2024. 2024 juga Pak Ramli tadi sampaikan bahwa akan selesai dengan lisensi yang diberikan kepada operator TV berbayar hari ini, dan itu akan juga dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan 5G yang sangat dibutuhkan juga. Nah, kira-kira kalau Pak Nonot melihat spektrum yang akan ada ini, kan tadi Budian juga sampaikan kebutuhannya sampai 1000-an, tapi hari ini masih ada 500-an, baru sudah 500. Artinya masih kita butuh setengah lagi spektrum untuk bisa mendeploy jaringan 5G, Pak. Ya, ada beberapa hal menarik yang perlu dibahas, Pak Uday. Kalau yang 700 itu, yang disebut digital dividend itu kan asalnya TV itu menempati 324 MHz lebarnya di bawah ya, di UHF itu. Itu asalnya TV itu menempati selebar 328 MHz. Maka setelah diubah menjadi TV digital, ada sisa, ada band kosong ya, pita kosong sebesar 112 MHz, 112 MHz. Itulah yang disebut dengan digital dividend gitu ya. Keuntungan pita frekuensi akibat sebagai hasil dari digitalisasi TV gitu. Jadi digital dividend itu adalah adanya pita kosong, pita frekuensi yang kosong selebar 112 MHz. Maka kalau di 700 itu mau dijadikan dimanfaatkan untuk penggelaran 5G dan sebagainya, maka itu tentu saja maka sudah harus ditetapkan itu hanya single network gitu ya, satu network dipakai rame-rame. Belum lagi kalau dikaitkan dengan bahwa di 700 itu ada kebutuhan pita untuk TNI, kemudian ada kebutuhan pita untuk kebencanaan, penanggulangan bencana dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan sekarang ini idealnya menunggu pita di high band yang di atas 26 giga, di atas 26 giga atau di 40 giga. Nah, kalau di atas itu masing-masing operator itu idealnya akan mendapatkan alokasi yang sangat lebar. Kalau rekomendasi GSMA itu per operator itu kalau bisa dikasih 1 giga gitu bandnya, 1 gigahertz lebar pitanya gitu, contiguous gitu, supaya dia bisa leluasa membangun jaringan 5G-nya gitu. Nah, apakah akan seperti itu atau dibalik? Oke, nanti di era 5G akan ada 3 kali 1 gigahertz misalnya. Artinya 3 set network, silakan diatur operator mau konsolidasi dengan siapa. Meskipun tidak harus konsolidasi perusahaan gitu, tetapi hanya kesepakatan penggunaan jaringan. Mana yang lebih mudah itu kan perlu simulasi gitu. Nah, kemudian satu lagi apa tadi ya? Jadi pita yang sekarang, seperti pita yang sekarang itu jelas akan rugi kalau dipakai untuk 5G kan, seperti itu Pak Uday. Iya, iya. Tentu ini jadi tantangan ya Pak Nonot ya. Balik lagi soal spektrum sharing dan juga soal network sharing ini menyangkut juga ketersediaan spektrum itu sendiri. Yang hari ini pemerintah juga berjuang sebenarnya. Karena kita lihat sebelumnya kan dari rezim-rezim yang lama kan itu pasti isu tentang teknologi berkembang sedemikian rupa masih jauh dari bayangan sebelum barangkali ya. Tapi setelah ini kita ketahui setelah 4G, 5G ternyata luar biasa sekali kebutuhan akan data internet yang mengubah cara kita untuk bekerja, ya, belajar, dan pada akhirnya yang tadi seperti Bu Dian sebutkan, ini akan jadi sebuah kebutuhan yang trigger untuk kita bisa lebih baik lagi dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya sangat percaya bahwa ini sangat bisa membantu men-trigger ekonomi kita, Pak, sebenarnya. Ya, nanti itu ada kaitan macam-macam. Itu ada kaitan dengan ruang cyber Indonesia. Misalnya. Indonesia cyber itu mau diatur seperti apa? Itu kan kalau ingin kedaulatan cyber itu terkendali kan networknya harus teratur.
topologi jaringannya kan juga harus sederhana gitu. Nah, Betul, Pak. kalau topologi jaringannya itu ruwet, nggak karuan, gerbang internet keluar Indonesia itu nggak karuan jumlahnya, Iya, iya. tentu ini akan sangat sulit mewujudkan apa yang dipidatokan oleh Pak Presiden, bahwa kedaulatan data itu mutlak harus dijaga tanpa kompromi gitu. Iya, Nggak iya. bisa kalau tidak menata topologi jaringannya. Iya, Nah, iya. ini ada kaitan bahwa konsolidasi jaringan ini melalui trigger-trigger 5G maupun COVID ini yang mengarah kemudian ke network sharing dan spectrum sharing itu mungkin memerlukan effort diskusi teknis yang lebih detail untuk segera dilakukan. Begitu Pak Uday. Iya. Baik, Pak Nonot, terima kasih banget sudah panjang lebar menjelaskan tentang 5G dan network sharing kaitannya dengan dan juga frekuensi sharing, dan kita akan sangat berharap pemerintah setelah ini bisa menyelesaikan PR-PR berikutnya, terutama dalam hal petunjuk teknis ya, hal-hal yang sangat detail yang tadi Pak Nonot ceritakan. Bahkan tadi bicara sampai kedaulatan digital kita yang diminta oleh Presiden Jokowi juga sangat penting. Sementara kita ketahui masalahnya juga sangat banyak dalam hal ini, problematikanya lebih pada persoalan teknis yang memang belum pernah disentuh selama ini. Baik, kita akan masuk mengundang ke panelis ketiga. Ada Pak Bambang Prastowo. Pak Bambang adalah Sekjen Abjatel ya. Terima kasih Pak Bambang sudah bisa bergabung di diskusi kita dengan teman-teman pembaca seluler, juga dengan media dan juga industri. Baik Pak Bambang, tadi Budian sudah paparkan juga, kemudian juga Pak Nonot yang memang Pak Nonot sendiri adalah dari awal saya tahu dia sangat penganjur teknologi 5G spektrumnya, penganjur network sharing dan frekuensi sharing, dan ini sudah mulai menemukan satu possibility-nya ada ya dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Nah, saya ingin melihat pandangan Pak Bambang sendiri seperti apa responnya, teman-teman di asosiasi melihat kemungkinan-kemungkinan yang muncul setelah diundangkannya ombudsman, terutama khususnya di aspek telekomunikasi, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah melihat uraian yang sangat inspiratif dan menarik dari Budian, dan juga presentasi dari Pak Nonot yang sangat lengkap. Kebetulan kita juga satu payung di Mastel dengan Pak Nonot. Pak Nonot ini Ketua Pokja Pita Lebarnya Mastel, Pak. Jadi memang kami di Abjatel, dan hari ini saya mewakili Pak Ketua Umum yang kebetulan tidak bisa bergabung di sini. Abjatel atau Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, saat ini ada 51 anggota Pak kami, Pak. Jadi jaringan yang berbasis fiber optik itu bergabung di kami. Memang sebenarnya sangat menarik kalau kita bicara jaringan. Saya mohon maaf hari ini tidak ada presentasi karena presentasinya sudah diwakili sama Pak Nonot sebenarnya. Kebanyakan tentang infra. Jadi memang kalau kita bicara tentang infrastruktur telekomunikasi ini sangat menarik, Pak. Karena 5G tanpa adanya fiber optik juga tidak akan jalan. Dan fiber optik tanpa adanya pengeluaran infrastruktur yang smart, infrastruktur dan mendapat perlakuan yang manusiawi dari peraturan-peraturan Pemda juga tidak akan tergelar. Kenapa saya bilang bahwa kita memerlukan suatu payung hukum, dan di mana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada beberapa yang memberikan suatu harapan kepada kami. Antara lain adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi kemudahan infrastruktur. Kemudian juga bisa menyediakan infrastruktur. Tadi dikatakan bahwa retribusi yang wajar itu bagaimana? Kalau menurut kami yang wajar itu adalah retribusi yang dia itu mempunyai konsistensi. Konsistensi misalnya begini, dari tahun pertama sampai tahun kelima misalnya Rp1.000 per meter per tahun. Itu akan lebih mudah bagi operator untuk membuat suatu rencana, suatu planning untuk cost. Tetapi kalau misalnya retribusi itu berdasarkan NJOP daripada tanah, sewa lahan, itu akan sulit sekali. Kenapa? Karena NJOP setiap tahun itu akan berubah.
setiap 2 tahun, setahun itu akan berubah harga tanah di situ. Ini yang kita alami. Kemudian yang kedua, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, semoga bisa mendorong pemerintah pusat untuk bisa berbagi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur pasif, khususnya untuk ducting. Seperti kita ketahui bahwa ducting ini sekarang ducting bersama atau ducting secara sendiri yang dilakukan oleh operator, itu memakan biaya yang sangat besar dan juga izin yang sangat panjang. Sehingga kalau kita bisa, pemerintah pusat bisa memberikan insentif untuk ducting kepada Pemda-Pemda dan membebaskan operator untuk menaruh kabelnya di ducting itu karena operator sudah membayar USO misalnya gitu, itu akan lebih bagus lagi. Sehingga Pemda tidak akan pusing lagi untuk menggelar atau menyediakan infrastruktur untuk jaringan telekomunikasi. Sebenarnya jaringan telekomunikasi ini ada dua sisi sebenarnya, Pak. Yang pertama itu adalah undang-undang otonomi daerah sendiri. Undang-undang otonomi daerah ini mengatur Pemda untuk bisa menerapkan sewa atau retribusi sesuai dengan kewenangan Pemda di wilayahnya. Tetapi di sisi lain, ini ada juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pemerintah pusat dan Pemda bisa memfasilitasi. Nah, ini harus ada bridging di sini. Supaya Pemda yang punya suatu motivasi untuk PAD itu bisa berubah menjadi motivasi untuk ekonomi digital yang nantinya di ujungnya memberikan suatu nilai lebih terhadap masyarakatnya. Dan juga nantinya Pemda itu juga merasa nyaman gitu, tidak terbebani dengan hal-hal tentang estetika. Jadi memang ada beberapa poin di sini yang dititipkan ke saya. Yang pertama tentang kepastian hukum daripada infrastruktur itu sendiri. Kenapa kepastian hukum ini penting? Karena begini, Pak, ketika kita sudah menggelar suatu jaringan di suatu tempat, tiba-tiba karena pilkada, bupati atau gubernurnya ganti. Ketika bupati dan gubernurnya ganti, RT RW ruang kotanya berganti. Ketika RT RW ruang kota berganti dan itu berkorelasi dengan fiber yang kita tanam, otomatis fiber itu harus relokasi. Nah, ketika relokasi itu kita harus dual invest, Pak. Kenapa? Yang pertama kita harus relokasi dulu, kita membangun rute baru, kemudian menyambungkan kembali ke customer, baru kabel yang lama itu bisa diputus. Nah, kadang hal-hal seperti ini yang kadang membuat kita operator itu was-was gitu loh, karena tidak ada jaminan gitu loh. Kalau saya taruh di tempat yang di sini, kira-kira kena relokasi enggak? Seperti di Jakarta yang yang MRT waktu itu kita juga beberapa teman-teman kena relokasi, biayanya sangat besar juga. Dan di Jakarta waktu lalu kita juga ada perapian kabel, dan kita di Abjadal dengan Bina Marga waktu itu sudah bersinergi, berkolaborasi sehingga proses perapian kabel itu bisa berjalan dengan lancar dan baik sampai saat ini. Yang kedua adalah kalau tadi dikatakan tentang sharing, infra-sharing, saya setuju banget. Karena dengan adanya infra-sharing itu nantinya akan memberikan suatu efisiensi terhadap operator. Jadi operator tidak perlu menggelar kabelnya sendiri. Sekarang ini kita ada 95, Pak. Sekitar 95 perusahaan pemilik jaringan tertutup dan jaringan tetap lokal berbasis paket switch. Kita bisa bayangkan kalau 95 perusahaan itu memiliki komitmen pembangunan, karena di dalam izin telekomunikasi itu ada komitmen pembangunan ya. Komitmen pembangunan di daerah yang sama, di jalan yang sama mungkin 10%-nya aja yang mungkin 9 operator di situ, berarti jalan itu akan digali 99 kali, atau mungkin ada tiang 9 di situ karena kewajiban membangun. Jadi infra-sharing ini sangat bagus lah buat kami, para operator, karena bisa menekan biaya dan menekan kos. Yang ketiga adalah tentang aturan keterbukaan informasi, tentang kapasitas, tentang jaringannya ada di mana. Karena jangan sampai nantinya ketika network sharing ini sudah dibuka, infrastruktur sudah dibuka, keterbukaan informasinya itu tidak ada. Sehingga kalau ada operator yang ingin menyewa ke teman atau menyewa ke tempat lain, ke operator lain itu nggak tahu berapa sih kapasitasnya. Nah, itu juga harus ada aturannya juga untuk itu.
Dan yang terakhir adalah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana membuat mindset pemerintah daerah itu bahwa kehadiran infrastruktur telekomunikasi itu untuk menunjang pendidikan dan menunjang wisata di daerahnya, tidak melulu masalah PAD. Karena ducting ini sangat seksi ya secara finansial, Pak. Kenapa? Karena dengan adanya ducting ini bisa membuat semua operator yang tadinya pakai tiang harus menjadi satu di situ, kemudian harus menyewa di situ untuk jangka waktu lama. Dan itu merupakan suatu pendapatan yang luar biasa kalau misalnya Pemda atau BUMD itu sudah mengarah di situ. Sehingga diperlukan suatu peraturan untuk pentarifan, dan itu nantinya akan sangat sulit sekali karena antar daerah itu pasti akan berbeda dan treatmentnya juga berbeda juga. Itu adalah tantangan ke depan untuk operator-operator fiber optik, di mana nantinya untuk penggelaran 5G. Tapi ada satu yang akan saya sharing di sini yang sangat menarik. Kebetulan Abjatel ini bekerja sama dengan Pemda DKI untuk berkolaborasi menyediakan CSR dalam bentuk Wi-Fi gratis, yaitu Jak Wi-Fi. Kira-kira hari Kamis kemarin, Pak, saya itu mendampingi salah satu operator anggota Abjatel juga, yaitu Lintas Arta, untuk serah terima Jak Wi-Fi gratis itu di Pinang Sia, Pak. Pinang Sia itu Mangga 2, belakangnya Mangga 2 itu, Pak. Di situ saya lihat ada satu perkampungan gitu ya, padat sekali. Dan saya melihat ada 7 RW, baru 2 RW yang dipasang di situ. Dan anak-anak itu, mereka sejak COVID itu mereka melakukan secara online. Dan anak-anak itu bagaimana mereka itu belajar dengan satu HP, dikerumunin 3 orang. Ada yang ibu-ibu juga yang jumantik itu, yang petugas untuk jentik-jentik nyamuk itu juga memberikan laporan di situ. Terus banyaklah, Pak, saya lihat. Di situ saya melihat bahwa sekarang ini memang pemerataan internet murah itu juga sangat susah gitu loh. Di dalam era COVID seperti ini, di mana daya beli menurun, untuk beli pulsa aja sudah susah gitu ya. Meskipun ada bantuan dari Dikbud, tapi kalau orangnya nggak punya HP terus kan susah juga ya. Dan juga mungkin kita melihat bahwa di dalam satu keluarga itu ada berapa anak, berapa ini yang harus melakukan belajar online. Itu di tengah kota Jakarta, Pak, itu, Pak. Jadi ketika kita bicara tentang teknologi, kita juga harus melihat tentang daya beli masyarakat juga, dan juga tentang infrastruktur juga yang bisa mendukung untuk tergelarinya teknologi ini. Jangan sampai kita sudah terlalu tinggi jauh, tetapi yang di bawah itu masih banyak banget yang membutuhkan free wifi seperti itu. Nah, ini mungkin dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke Pak Uday, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah cukup panjang lebar menjelaskan. Surprise juga meskipun tanpa slide bisa sangat runut ya. Karena ini makanan sehari-hari, Pak, ya, ternyata persoalannya ya. Sampai kalau kita bicarakan persoalannya klasik ya gitu kan. Klasik bahwa utamanya adalah menyangkut penggelaran jaringan yang tadi Pak Budian juga cerita, Pak Nanot gitu. Sebenarnya kan ini kan apa bedanya sebenarnya pembangunan jaringan air dengan telepon gitu, terus dengan internet sebenarnya. Which is kalau PLN aja tinggal ngebangun infrastruktur cuma di depan aja. Tapi kita ditarik itu urusannya gedung sendiri atau siapa penggunanya kan gitu. Nggak perlu harus repot-repot ya kan. Kalau ini kan operator sampai harus bangun jaringan juga, masuk ke dalam juga, terus di dalam juga harus ditarifin juga. Jadi sebenarnya ini menjadi sangat ironi kalau tadi ceritanya adalah operator dituntut untuk bangun jaringan, untuk membantu pemerintah infrastruktur digital, boleh dibilang sebenarnya adalah operator tuh ada di depan. Jadi pilar sebenarnya ya kan. Tapi di sisi lain masih banyak hal-hal yang sepertinya masih ambivalen. Karena kebijakannya satu sisi kalau dikaitkan dengan tadi Pak Bambang cerita, Pemda dengan desentralisasinya punya kebijakan sendiri ya, yang pada akhirnya itu kontraproduktif dengan yang tujuan dari awalnya itu sendiri. Nah ini PR banget buat kita bersama. Apalagi tadi Pak Bambang cerita yang sangat mikro, isunya adalah kalau kita selama ini berpikir bahwa infrastruktur kesenjangannya tuh
berbagai wilayah, maksudnya berdasarkan wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur kan gitu kan, ya kan. Kemudian kita bicara desa terluar ya kan, yang disebut 3T itu ya kan, tertinggal, terdepan ya kan, terluar ya kan, itu sisi lain lagi. Tapi ternyata Pak Bambang cerita bahkan di Jakarta aja masih banyak juga ternyata problem-problem yang Betul, Pak. ditemukan seperti tadi yang sebenarnya itu tidak harus lagi ketemukan ya persoalan itu kan. Tapi faktanya yang seperti Pak Bambang ini membukakan Betul. mata kita gitu bahwa even Jakarta saja masih banyak PR yang perlu ini. Nah sebelum saya Karena sebenarnya kembali, gini, Pak, ya cost yang paling besar itu kalau kita menggelar jaringan itu selain retribusi juga banyak, Pak. Ormas misalnya. ya Ketika kita menggelar satu wilayah, ketika jalan sini sampai jalan sini, begitu ya, satu jalan gitu, ormasnya A. Belok sedikit ke kiri, ormasnya B. Belok ke kanan lagi, ormasnya C. ya Nah, ya. hal-hal seperti itu yang kadang luput dari istilahnya itu dari perhatian gitu loh, bahwa ya itu sih memang sebagian dari cost ya, sosialisasi terhadap warga dan lain sebagainya, selain retribusi gitu loh Pak. Jadi memang cost-nya untuk menggelar jaringan itu banyak. Mungkin kalau teman-teman di ATSI yang di seluler itu juga mungkin juga merasakan juga dulu bangun tower itu bagaimana gitu loh. Betul. Bangun jaringan di Indonesia itu memang tidak semudah seperti yang dikatakan Pak. Bayar izin, bayar retribusi, gelar selesai. Enggak begitu Pak. Begitu kita gali pun sudah banyak yang harus diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Secara keluargaan, ya. Secara adat juga Pak ya. Nah betul. Baik. Oke, kita beralih kembali ke panelis lain. Bu Dian masih stay Bu? Masih Kang Uday. Iya. Saya bisa sampai jam 5 insya Allah. Terima kasih Bu Dian. Dan juga Pak Nanot ya, kita masih tuntaskan sampai tuntas nanti sore ya. Oke, saya masih ingin disuruh lagi dengan Bu Dian ya. Tadi Bu Dian sampaikan bahwa ada sisi yang menarik bahwa sebenarnya operator sangat siap sudah untuk go to 5G ya kira-kira gitu ya. Ini bukan soal teknologinya saya rasa ya. Ini lebih kepada willingness-nya udah kelihatan sebenarnya. Tinggal bagaimana seperti halnya 4G ya kan, operator didorong ke di depan, tapi juga regulatornya, pemerintahnya juga membuka hal yang bersifat handicap tadi kan gitu. Ya enggak? Tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, saya pengen tanya ke Bu Dian nih. Sebenarnya ketika Excel sudah merencanakan dan juga uji coba 5G itu, pandangan Bu Dian akan seperti apa sih? Use case seperti apa sebenarnya yang cocok di Indonesia gitu kan? Karena ini kan juga sangat situasional. Artinya apa? Meskipun kita lihat ada IoT, ada yang bersifat kritikal gitu kan, kemudian ada broadband gitu. Tapi pasti ada something yang sebenarnya 5G di Indonesia bisa jadi trigger, and then kemudian bisa di-elaborate dan kemudian bisa lebih cepat. Karena kalau bicara use case banyak sekali. Lalu pandangan Bu Dian seperti apa sebenarnya use case yang paling dekat ini di Indonesia? Ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya di negara maju lain yang sudah implementasi 5G, itu di awal-awalnya itu use case-nya ya supaya misalnya browsing lebih cepat. Kemudian untuk online gaming gitu ya, karena memang butuh latensi yang sangat singkat. Nah, tapi sekarang setelah adanya COVID ini, sementara banyak sekali kegiatan yang harus dialihkan dalam forum digital, itu sekarang ini virtual reality, kemudian augmented reality, ya, VR, VR itu menjadi sesuatu yang krusial. Jadi kalau dulu barangkali itu bisa digunakannya untuk entertainment saja, tapi sekarang VR, AR itu diperlukan untuk berbagai macam implikasi yang produktif. Misalnya untuk kesehatan, ya, untuk diagnosa jarak jauh, untuk kalau di luar itu digunakan untuk even untuk remote surgery, ya, kemudian juga untuk melakukan automation seperti driverless equipment, unmanned operation gitu. Sama seperti di Excel juga. Waktu kita sebelum ada COVID kan kita merasa bahwa operation itu orang tuh harus melototin
harus melototin screen gitu. Orang jadi di network center itu banyak orang, tapi sekarang karena kita dituntut untuk bisa mengoperasikan network tanpa ada orang di tempat, itu sehingga kebutuhan untuk surveillance, untuk menerjemahkan segala macam alarm, kemudian visualisasi dari monitoring center ke masing-masing engineer yang berada di rumah masing-masing. Nah, hal-hal seperti itu akan lebih mudah dibawa lewat 5G karena memang yang teknologinya secara bandwidth dan juga latency itu lebih mumpuni. Nah, jadi kalau dulu itu sebetulnya sebelum adanya pandemi ini kita masih berpikir use case yang terdekat adalah untuk industri. Tapi sekarang kita lihat bahwa dengan perubahan tadi ya behavior, dengan bahwa sekarang ini orang harus bisa ke museum tanpa pergi ke museum menggunakan AR ya, augmented reality gitu, atau orang itu harus bisa melihat segala sesuatu tanpa betul-betul menjalaninya memakai VR, itu menimbulkan kebutuhan 5G yang terakselerasi. Ya, jadi kalau sebelumnya kita juga mikir wah kayaknya masih lama nih 5G. Nah, kalau sekarang kelihatannya kebutuhan tersebut tuh sudah di depan mata ya, karena balik lagi kesehatan, di bidang kesehatan itu sekarang kebutuhannya menjadi lebih cepat ya, untuk remote diagnosing, untuk remote surgery dan sebagainya. Kemudian di area industri yang lain, karena juga misalnya manufacturing butuh otomatisasi yang sekarang lebih cepat. Kemudian edukasi ya, sekarang itu kelas itu tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan melihat saja untuk pembelajaran, tapi memerlukan visualisasi seperti di ruangan kelas. Nah, yang seperti ini akan memerlukan 5G, Kang Uday. Jadi boleh dibilang kebutuhannya now is there, udah di sana ya. Jadi nggak cuma misalnya untuk fixed wireless access saja ya. Iya. Jadi bisa dibilang ini blessing disguise juga ya Bu Dian ya. Dan adanya COVID ini kita perlu sikapi ada opportunity yang ternyata datang lebih cepat ya kan. Maksud saya nggak mengawang-awang lah, atau kita perlu lebih banyak belajar lagi dengan yang udah negara-negara mengimplementasi 5G yang tergolong front runner. Ternyata juga di depan mata kita sudah tahu. Artinya operator sudah sangat siap ya untuk ini sebenarnya. Tinggal bagaimana tadi. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab ke peserta di audiens kita, saya pengen nanya lagi satu dengan Bu Dian. Tadi kan Pak Bambang juga cerita bahwa persoalan pembangunan jaringan kan juga nggak sederhana ya kan. Ducting itu juga jadi isu yang hari ini masih kita temukan. Sementara Excel juga sangat agresif, saya perhatikan 2-3 tahun terakhir ini, bahkan fiberisasi udah bisa dibilang cepat sekali, masif sekali, dan which is itu juga menjadi satu backbone yang sangat penting untuk Excel bisa mendeploy 5G kelak kan gitu kan. Nah, bagaimana isu-isu yang tadi yang Pak Bambang sampaikan ini tentu jadi persoalan juga dari Excel, dan solusi apa atau upaya apa yang untuk yang Excel lakukan Bu Dian selama ini? Ya, betul tadi yang dikatakan oleh Pak Bambang itu memang realita ya, realita di lapangan, di mana sekarang kalau kita istilahnya nyangkul itu untuk untuk pembangunan fiber, karena tidak terintegrasi dan juga harmonisasinya kurang, itu jadi perizinan itu sulit, kemudian juga implementasi ya sulit gitu. Memang sebaiknya pemerintah daerah, kemudian juga instansi-instansi pemerintah yang banyak melakukan penggalian ya, selain telekomunikasi, misalnya untuk gas, untuk saluran air, listrik dan sebagainya, ini bisa bekerja sama melaksanakannya. Memang kalau di negara yang lebih maju, disinggung oleh
Pak Bambang, ya misalnya di Cina itu DAC itu disediakan oleh pemerintah. Ya di Singapura juga DAC disediakan pemerintah sehingga para operator ini tinggal narik kabel aja di DAC. Sehingga jalan juga nggak rusak di apa namanya digali ditutup lagi digali lagi ditutup lagi gitu ya. Di beberapa pemerintah daerah itu saya lihat sudah ada yang bagus ya, jadi sudah melakukan harmonisasi dan juga sudah melakukan apa namanya pembangunan atau penggalian secara terintegrasi. Nah itu akan membantu sekali untuk para operator. Ya, itu fungsinya bukan saja untuk kami, tapi juga untuk keindahan kota tentu saja. Kemudian juga supaya tidak terjadi gangguan atau disrupsi untuk para pengguna jalan. Ya, jadi juga untuk kenyamanan masyarakat. Nah ini perlu kerjasama bersama gitu, Kang Uday. Ya, terima kasih Bu Dian, sudah sangat jelas sekali tadi harapan juga ke depannya tentang kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, which is itu pada akhirnya akan memudahkan dunia usaha dalam hal ini operator dan pengusaha yang tergabung dalam Abjatel untuk membangun jaringan broadband lebih mudah dan ada kepastian usaha. Oke, kita akan break dulu 1 menit, sekitar 1 menit karena kita akan mengumpulkan beberapa pertanyaan dari audiens, nanti kita akan sampaikan langsung segera setelah ini. Ada? Sudah? Mana? Kumparan. Oke. Ya udah ntar baca sini. Udah belum? Nomor 1. Ya udah nggak apa, ntar setelah itu kan nanti akan mungkin ada muncul. Baik, kembali dalam diskusi kita Digital Telco Outlook 2021. Ada pertanyaan dari teman media dari Kumparan, ini kepada Ibu Dian. Agak teknis Ibu Dian nih, mungkin hafal sedikit ya. Di pasal berapa Undang-Undang Cipta Kerja menjamin kemudahan network sharing? Mungkin Bu Dian bisa dibantu juga sama Pak Nonot ya nanti ya. Ini sebetulnya kayaknya Pak Nonot yang lebih ahli ya. Tadi di slide-nya Pak Nonot ada itu. Ada ya, betul. Ada. Tadi ini Pak Nonot tadi ada di slide-nya ya. Seperti ada. Mungkin bisa di apa namanya di flash lagi slide-nya itu mengenai pasal-pasal untuk network sharing. Iya nih agak. Yang ditanyakan tadi itu kan di Undang-Undang Cipta Kerjanya ya. Ya betul. Ya, jadi di slide saya tadi itu substansinya. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerjanya ini harus di-search di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Tadi itu Undang-Undang 36, Undang-Undang 36 pasal 33. Jadi yang mengatur tentang frekuensi, penggunaan spektrum frekuensi radio itu aslinya itu di Undang-Undang 36 pasal 33. Pembayaran BHP-nya di Undang-Undang 36 pasal 34. Nah, maka kemudian diurai jadi diurai di dalam RPP-nya sehingga yang di Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri itu adalah perubahan. Bunyinya itu adalah bunyi pasalnya adalah perubahan pasal 33 Undang-Undang 36 diubah menjadi sebagai berikut. Itu bunyi pasalnya. Jadi di penyelenggara telekomunikasi dapat melakukan penggunaan bersama dan kerjasama penggunaan gitu ya. Penggunaan bersama spektrum frekuensi radio
dan kerjasama penggunaan frekuensi radio. Kemudian diurai di dalam RPP ini. Kalau RPP ini disahkan menjadi PP, maka sahlah dari pasal 46 sampai pasal 66. Itu ketentuan tentang secara detail yang menjamin tentang spektrum sharing, kemudian ya spektrum sharingnya itu adalah penggunaan bersama spektrum frekuensi, juga kerjasama penggunaan spektrum frekuensi. Kalau network sharingnya itu tadi bahwa infrastruktur bunyinya itu adalah infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif itu dikerjasamakan di antara para operator gitu ya. Jadi tadi yang slide saya itu kan untuk yang network sharing itu pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif, infrastruktur pasif wajib membuka akses. Artinya harus di-share, wajib di-share. Infrastruktur pasif wajib di-share. Sedangkan ayat berikutnya, pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif, ya, seperti fiber optik dan komponen aktifnya, ya, kapasitas jaringan, ya, jartub, kemudian jaringan fiber optik kabel laut antar kota di-sharing kapasitasnya. Tentu dengan pola kerjasama penyewaan maupun bagi hasil atau apa, tergantung perjanjian kerjasama di antara dua pihak. Kira-kira seperti itu. Kalau pasal cipta kerjanya nanti disusulkan ya. Jadi kalau mau saya share undang-undangnya juga nanti tolong dikasih WA-nya saya share. Oke. Ya, tadi sudah jelas ya teman media dari Kumparan menanyakan persisnya pasal apa yang menjelaskan atau mengatur network sharing dan infrastruktur sharing yang memang bagi banyak kalangan di industri telco ini sudah jadi satu keharusan yang sebenarnya sangat dinanti perubahannya, dan pemerintah juga terlihat sudah mengakomodir hal ini gitu kan. Tapi bagaimanapun itu membutuhkan satu tahapan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya gitu. Saya ke Budian lagi, Budian, tadi Ibu Dian juga siap. Budian, sebelum kita nunggu lagi pertanyaan, saya mau tanya dulu satu hal yang tentang active sharing dan pasif ya kan. Kalau bicara pasif itu sudah sangat umum lah ya. Selama ini kan juga sudah berjalan lah. Operator juga Excel bahkan juga sudah melakukan kan dengan operator lain. Yang isu yang sangat kritikal kan sebenarnya adalah di active sharing itu kan, karena tadi Budian ceritakan ada sangat aspek teknologi di balik itu juga kan gitu. Jadi hal-hal yang menyangkut juga, apalagi kalau kita kaitkan nanti dengan persoalan yang selalu menjadi masalah yang terlihat seperti itu, karena misalnya akan ada kanibalisme pasar kan gitu kan. Nah, active sharing supaya hal yang tadi tidak terjadi gitu kan, apalagi juga menyangkut misalnya BHP-nya clear seperti apa, itu dalam bayangan Budian bagaimana sih sebenarnya yang active sharing, dan apakah sudah ada benchmark sebelumnya di negara lain yang bisa menjalankan itu supaya bisa firm di Indonesia, Bu? Kalau harapan kami ya, jadi bayangan dan harapan sama ya. Jadi adalah kalau kita melakukan active sharing, itu artinya kita menggunakan spektrum yang sama untuk berdua gitu. Nah, sampai spektrumnya itu bayar 2 kali. Jadi Betul. ini spektrum yang sama, cara dipakai berdua masing-masing harus bayar. Kalau itu sama aja gitu kan. Jadi kalau harapan kami untuk spektrum sharing ini bahwa ada kepastian tentang pembayaran spektrum tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata harus bayar 2 kali ya, itu membawa efektivitas ya untuk dari sisi pembiayaannya. Jadi, nah sebetulnya kalau active sharing di negara lain itu sudah sudah diimplementasikan sudah sejak lama ya. Jadi ada mekanisme MORAN itu sudah banyak diimplementasikan di berbagai negara. Jadi itu harapan kami. Jadi jangan sampai
bayarnya 2 kali lipat gitu. Jadi nanti tetap saja, karena regulatory charges di Indonesia itu lumayan tinggi ya Iya. dibandingkan dengan negara tetangga kita yang lain. Kemudian tadi mengenai kanibalisasi atau kompetisi, menurut saya zaman sekarang ini kita sudah tidak lagi berkompetisi melulu di infrastruktur ya. Sekarang ini tidak harus melulu di infrastruktur dan harga gitu. Kita ini harus bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi, yaitu di service, ya, di inovasi produk gitu. Jadi dengan sharing kemudian kita mendapatkan efisiensi infrastruktur, itu menurut saya tidak akan membuat kita terjadi kanibalisasi dan juga kompetisi yang lebih tinggi, karena balik lagi sekarang saatnya kita berkompetisi di level yang lebih tinggi, itu memberikan servis yang lebih baik, memberikan inovasi yang lebih beragam kepada masyarakat. Jadi operator ini melakukan diferensiasi atau positioning lebih lengkap atau lebih beragam daripada hanya sekedar infrastruktur dan harga. Ya betul, Bu Dian. Memang ini tantangan sekali. Tadi visinya ke depan sudah tahu bahwa akan seperti apa sebenarnya sih industri telco. Jadi nggak perlu lagi kita berkompetisi di hal-hal yang basic ya, kira-kira gitu. Hanya sebatas tarif yang bolak-balik. Ya bottom line kan kita tahu ya kan. Oke, ini dari Rudi Purwanto. Implementasi spektrum sharing pada Undang-Undang Cipta Kerja seolah terkunci dengan teknologi baru yang didefinisikan untuk 5G. Apa pendapat Pak Nono terkait hal ini? Karena teknologi baru harusnya lebih pada kemanfaatan untuk industri, masyarakat, dan negara. Baik lagi seperti tadi yang Bu Dian nih. Saya ingin tahu pandangan Pak Nonot karena tadi pasti ada dua kubu antara 5G saja atau di 4G yang sebenarnya di sisi mana sebenarnya pemerintah harus mengambil keputusan nih, Pak Nonot? Ya, sebelum bahas itu mumpung belum lupa, tadi yang nanya pasal berapa di Undang-Undang Jika itu pasal 71 ya. Pasal 71. Jadi bunyinya itu pasal gelondongan ya. Jadi pasal 71 itu bunyi gelondongan itu maksudnya gini, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang 36 ya, diubah sebagai berikut gitu. 1 pasal sekian diubah, 2 pasal sekian diubah begitu. Jadi karena tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang kira-kira di dalam undang-undang existing yang kira-kira menghambat investasi dan sebagainya gitu ya. Motivasinya kan begitu. Sehingga bunyinya itu kan ada 76 undang-undang yang direvisi, tapi tidak semuanya. Jadi beberapa pasal yang dinyatakan dinilai butuh untuk dievaluasi gitu. Itu pasal 71 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pertanyaannya Mas Rudi itu begini, saya kebetulan ikut menjadi pasukan backup pada saat pembahasan dengan DPR gitu ya. Pada saat itu anggota dewan menanyakan apa motivasinya kok pasal 33 di Undang-Undang 36 itu diubah gitu. Diskusi pada saat itu jawaban dari pemerintah adalah untuk mengantisipasi datangnya karena teknologi baru yang di situ membutuhkan alokasi pita yang lebar gitu. Kalau tanpa adanya keleluasaan fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio, maka pada saat teknologi baru itu hadir, maka Indonesia belum siap untuk melaksanakannya, menerapkannya karena terkendala dengan pasal-pasal yang sangat kaku di dalam pasal 33 Undang-Undang 36. Jadi motivasinya itu seperti itu gitu. Jadi cerita kontekstualnya seperti itu. Sehingga maka kemudian muncul kalimat penerapan teknologi baru itu. Saya kira itu Pak Uday ya. Jadi
background-nya seperti itu. Nah, terserah ini nanti pembahasan RPP pelaksanaannya mau seperti apa gitu. Itu kan ada di pasal 47 itu ada penjelasan definisi tentang teknologi baru. Apakah itu dari para operator, kemudian para aktivis akan memberikan masukan di sebelum RPP ini disahkan, kan tentu terbuka peluang di situ melalui jalur-jalur masukan yang disediakan oleh pemerintah. Saya kira mungkin itu Pak Uday. Ya, bagus sekali tadi penjelasan Pak. Dikembalikan lagi kebutuhannya, nanti masih ada ruang ya untuk bagi semua pihak untuk lebih baik seperti apa. Karena kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, why not kan, kira-kira gitu ya Pak Nonot ya. Oke, Ya, ini dan juga pertanyaan tadi itu ya, PR-nya banyak ya. Iya Pak. Untuk menuju realisasi itu kan tadi ketentuan pasal sekian akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri kan gitu. Betul. Nah, itu yang kesempatan itu kan juga tugas kita semua, nggak bisa pemerintah saja sepihak membuat itu, tetapi terutama para operator ini yang harus aktif menyiapkan skenario seperti apa yang diharapkan gitu. Betul. Betul sekali. Ini ada kesempatan saya bilang tadi akan ada ruang untuk seluruh stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan RPP dari Undang-Undang Cipta Kerja yang khusus mengatur telekomunikasi. Oke, penanya selanjutnya dari teman jurnalis kita dari Kata Data, Mas Fahmi Ahmad. Oke, pertanyaannya, operator seluler mulai gencar menerapkan 5G. Excel bahkan sudah mempromosikan 4,5G lah kira-kira. Operator seluler juga sudah mengajukan proposal untuk menggunakan spektrum frekuensi 5G. Nah, apakah ini tanda-tanda perusahaan telco bersiap 5G di 2021? Kira-kira langsung ke Budian ya pertanyaannya. Jadi dengan gencar gitu ya, kelihatan seriusan, apakah yakin Bu 2021 kita bisa implementasi 5G? Oke, jadi memang bukan cuma dari tahun 2020, tapi kami sudah mulai mempersiapkan untuk 5G ini dari tahun kemarin ya, dari tahun 2019. Karena memang tadi seperti dikatakan oleh Mas Nonot, 5G itu boleh dibilang seperti fiber kemana-mana gitu kan, seperti jaringan fiber kemana-mana. Jadi memang dari sudah 2 tahun belakangan kami gencar menggelar jaringan fiber sebagai persiapan ke 5G. Jadi kalau nanti mendadak mungkin tidak sempat ya. Jadi kami sudah mulai dengan mempersiapkan jaringan transmisi yang bisa mumpuni untuk mendukung 5G. Nah, kalau ditanya apakah nanti tahun 2021, kelihatannya tahun 2001 belum ya, karena memang spektrum yang cukup untuk menggelar 5G ini menurut yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu baru akan dilelang mulai tahun 2022. Ya, jadi spektrum yang bisa yang cukup bandwidth-nya untuk 5G yang mumpuni itu baru akan dilelang di tahun 2022. Jadi barangkali yang kami lakukan sekarang adalah mempersiapkan jaringan pendukung, mempersiapkan tadi aplikasi yang akan digunakan untuk 5G, sehingga nanti pada ya, Budian. Oke. Ya. Oke, ya Budian. Maaf ya, saya harus undur diri ini, Kang Baik, Uday. tadi Budian sudah sampaikan juga dari teman-teman di belakang panggung kita. Tapi sebelum Budian sign off, kita coba foto dulu kali Budian bertiga dengan boleh. panelis lain. Nah, oke. Siap. Best picture-nya. Baik, oke Budian, terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk bisa bergabung di acara Digital Telco Outlook. Terima kasih juga untuk paparan yang sangat mencerahkan kami di sore hari ini.
Oke, kita masih lanjut meskipun Budian sudah harus mengerjakan sesuatu yang lain. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Fahmi Ahmad. Eh, tren pada 2021 pengembangan 5G Indonesia akan seperti apa? Ini mungkin bisa dijawab juga langsung Pak Nonot dan juga Pak Bambang kira-kira gitu. Baik Pak Nonot, silakan Pak. Pengembangan Ya. akan seperti apa Pak kira-kira 5G di kedepannya? Ya, jadi kalau seperti yang disampaikan Budian tadi, 2021 belum. Karena ada technical constraint, ya, ada kendala teknis yang sangat utama gitu, yaitu ketersediaan spektrum gitu ya. Dan juga untuk spektrum existing itu kan kita lihat itu misalnya pita 2,1 itu 3G. Pita 900 3G. Kemudian dan baru diinvestkan gitu ya. Kemudian pita 900 itu baru diganti dari 2G menjadi 3G. Ada kemudian 1800 itu 4G gitu. Itu kan sekarang ini sedang menghitung balik modalnya mestinya gitu. Nah, jadi ada technical kendala teknis yang sangat utama, yaitu ketersediaan spektrum, dan yang kedua adalah kesiapan fiber optiknya gitu ya. Kesiapan jaringan fiber optik dari masing-masing operator ini, karena itu yang seperti saya sampaikan tadi, jarak antar BTS di 5G itu sekitar 200-300 meter misalnya gitu ya, 200 sampai 300 meter misalnya. Itu kecil-kecil gitu ya, BTS kecil. Nah, itu FO-nya harus semerata itu gitu. FO-nya harus tersebar semerata itu. Misalkan diutamakan di sepanjang rute jalan misalnya, maka harus ditata. Nanti berhadapan dengan Pak Wali Kota atau Gubernur gitu kan. Bagaimana menggelar fiber optik yang begitu masif gitu. Maka itu harus disepakati. Abjatel ini akan memegang peran penting bagaimana membagi wilayah kepada para anggotanya gitu. Network sharing fiber optik ini menjadi sangat penting, karena kalau masing-masing operator menggelar fiber optiknya sendiri-sendiri, berapa jadinya nanti Pak Ahok marah lagi nih, seperti mie ruwet ini di bawah tanah gitu ya. Kemudian BTS-nya juga begitu, akan dibagi menjadi berapa operator, 6 operator kita atau 5 operator kita ini akan membangun berapa jaringan, 2 jaringan apa 1 jaringan semua operator gitu, menggabung. Nah, ini juga perlu disepakati kan gitu. Kalau masing-masing membangun jaringan 5G juga gitu, waduh, ada berapa juta BTS nanti di satu kota gitu. Nah, ini juga harus disepakati, sehingga di tahun 2021 nanti harusnya ngebut mempersiapkan itu, termasuk mempersiapkan draft peraturan menteri karena itulah yang akan dimuat di dalam peraturan menteri itu. Ya, petunjuk teknis atau guidance, arahan-arahan teknis itu dituangkan dalam sebuah peraturan menteri untuk pelaksanaan 5G-nya. Jadi mungkin 2021 sampai 2022 itu adalah tahun persiapan yang harus ngebut. Tergantung dari kemampuan kita untuk ngebut gitu. Kalau nggak begitu ngegas, ya mungkin 2022 masih melanjutkan persiapan gitu. Kalau bisa ngegas akan lebih cepat, dan juga tergantung dari kesepakatan global di dalam WRC kan gitu ya, di dalam World Radio Conference untuk menyepakati pita mana yang siap duluan, 26 giga ataukah 40 giga kan gitu. Itu Pak Uday. Ya, baik. Saya rasa pertanyaan tadi juga bisa dijawab sama Pak Bambang ya. Pak Bambang, silakan Pak menanggapi pertanyaan seperti apa gambaran di 2021, karena tadi juga tantangan adalah tadi Pak Nur cerita bahwa kolaborasi sangat penting dari seluruh pemain pengusaha jasa ini ya di bidang ini. Karena kan kalau bicara estetika dan lain segala macamnya itu juga akan sangat perlu kan, apalagi soal efisiensi. Dan balik lagi Pak Bambang, akan seperti apa pandangan Bapak menyikapi hal ini Pak? Jadi memang benar ya, kolaborasi dan juga sharing itu sangat penting sekali. Karena kalau kita lihat 5G memang membutuhkan suatu source yang besar, khususnya untuk fiber optik. Itu
kita membutuhkan suatu kolaborasi yang penting. Apapun teknologinya itu kalau tidak didukung oleh infrastruktur yang benar-benar memadai ya juga tidak akan berfungsi dengan baik. Tentu saja itu membutuhkan suatu kerelaan dan keikhlasan dari pemangku-pemangku kepentingan khususnya yang pemilik izin wilayah untuk bisa memberikan suatu kemudahan dari operator untuk menggelar 5G, menggelar fiber optik untuk mendukung itu. Sebenarnya open access dan open sharing itu bermakna luas juga. Open access itu juga untuk wilayah-wilayah eksklusif tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh operator-operator lain. Wilayah-wilayah tertentu yang hanya dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan tertentu sehingga tidak bisa melintas di situ. Nah, itu juga perlu membutuhkan kerelaan dan juga keikhlasan untuk memberikan suatu jalan buat teman-teman untuk menggelar fiber optiknya dengan mendukung untuk mendukung 5G ini. Saya kira dari situ mungkin dengan semangat itu mungkin infrastruktur yang bisa untuk mendukung 5G bisa lebih cepat lagi. Tapi kalau masih memikirkan ego pribadi dan juga PAD dan juga memikirkan bisnis yang lebih tajam ya akan susah, Pak. Betul. Itu aja sih, Pak. Ya seperti tadi Pak Nono cerita bahwa pada akhirnya ini seperti ROS ya, maksud road to 5G-nya tuh kita sudah tahu tahapannya seperti apa ya kan. Anggaplah dengan penggelaran 4G yang boleh dibilang sudah cukup masif di seluruh kota kabupaten, ini sebuah opportunity yang sangat bagus, itu udah menunjukkan bahwa kita siap untuk menggelar 5G kelak gitu kan. Apalagi tadi Budian cerita bahwa soal isu frekuensi mungkin akan bisa tuntas pada 2022. Tadi kita juga sudah bahas beberapa spektrum yang akan segera bisa dikosongkan dan itu bisa bermanfaat kelak untuk 5G. Tapi balik lagi bahwa kesiapan juga kita akan selalu bisa ibaratkan mana telur sama mana ayam. Tapi saya percaya selalu duluan ayam ya kira-kira gitu. Apalagi operator sudah belajar dari penggelaran 4G yang boleh dibilang 2-3 tahun ke depan adalah waktunya juga untuk balik modal seperti Pak Nono cerita. Seperti itu. Baik, kira-kira begitu saja diskusi kita sore ini. Closingnya saya serahkan ke teman-teman media dan audiens untuk mengkonklusi dari diskusi kita sore ini yang membahas tema yang sangat menarik ya, kebijakan network sharing dan frekuensi sharing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Jembatan menuju 5G. Baik, tadi Budian sudah sign up, kita mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Budian bergabung di acara kita sore ini, Solar Media Network. Juga Pak Nonot dan juga Pak Bambang, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua untuk bisa hadir di acara kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Nonot dan Pak Bambang ya. Baik, itu saja teman-teman media dan audiens. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu untuk bisa terlibat dalam diskusi yang digelar oleh Solar Media Network. Sore ini kita akan ketemu lagi selama 2 hari ke depan untuk membahas tema-tema lain di series berikutnya yang juga sangat menarik, yang akan mengulas berbagai isu-isu terkini di industri telekomunikasi dan digital. Baik, saya Uday Rayana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Bambang. Pak Bambang.